Halo guys, kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman membaca sebuah buku yang cukup menarik yang berjudul A Man's Search for Meaning, ya, karya Om Viktor E. Frankl. Em, Pengalaman saya membaca buku ini cukup menarik karena makin kompleksnya kehidupan, kemudian seseorang ingin bertanya gitu. Seseorang akan bertanya-tanya gitu. Emang kita ini hidup buat apa sih? Ternyata Anda tidak sendiri, ya. Dan makna hidup tuh sudah ada jauh sebelum Anda lahir, ya. Eee, Terutama ketika cerita oleh Viktor Om Viktor E. Frankl ini, ya. Jadi sedikit latar belakang, beliau ini menulis sebuah buku yang menceritakan kisahnya ketika beliau ini menjadi seorang tawanan Nazi, ya, di Auschwitz. Nah, jadi, mmm, dia cerita ketika dia berada di situ, kemudian ketika dia hidupnya itu antara hidup dan mati, ya, antara hidup dan mati, kemudian dia bertanya-tanya gitu kan, "Lah, kalau saya sudah dalam keadaan seperti ini, lalu buat apa saya hidup?" Sehingga muncullah cerita ini kali ya. Nah, dalam buku ini beliau bercerita cukup menarik, ya, dan memberikan kita sebuah cara atau terapi mungkin, ya, sebuah cara untuk bagaimana agar kita menemukan makna hidup. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara panjang lebar soal buku ini karena buku ini lebih banyak memberikan nasihat-nasihat tertentu. Atau mungkin saya bisa cerita eh, pengalaman singkat saya aja membaca buku ini. Yaitu yang pertama adalah Viktor E. Frankl ini, eh, nasihat yang bisa kita dapatkan itu adalah pertama bahwa bahagia itu bisa dicari, ya, bahagia itu bisa dicari, bahagia itu terjadi begitu saja, ya. Bahagia itu bisa dicari alasannya, ya. Jadi eh, ketika kita mencari kebahagiaan dalam hidup ini, justru kita tidak akan mendapatnya karena bahagia itu ya dibuat gitu, kita yang membuatnya gitu. Kita yang memberi makna terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, contoh misalnya eh, ada seseorang yang hidupnya berkecukupan, ya, tapi dia bahagia-bahagia saja, ya. Ada seseorang yang hidupnya kita lihat sangat bergelimang harta, tapi kenyataannya hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena seseorang yang karena bahagia itu dicari, dikasih alasan, diberi narasi. Narasi yang paling sering digunakan oleh kita yang hidupnya berkecukupan ini adalah narasi tentang bersyukur. Nah, gratitude, oke? Atau mungkin kita bisa bilang dengan kita meyakini suatu keyakinan tertentu atau agama kita, ya. Itu jelas banget tuh ya pasti. Nah, di situ ya. Kemudian ketika Viktor F. Frankl ini dalam keadaan hidup dan mati itu, ya. Nah, dia mikir kan,
Akhirnya dia melakukan suatu pendalaman gitu kali ya, eee, kenapa dia masih mau hidup gitu kan, kenapa dia masih mau hidup. Akhirnya dia cerita bahwa ternyata ada 3 alasan kenapa atau mungkin kita ya bisa mencari makna atau mendapatkan makna dalam hidup kita. Yang pertama adalah dari suatu pekerjaan yang kita sedang kerjakan, yang kedua adalah dari orang lain ya, dan yang ketiga adalah dari penderitaan. Nah, yang pertama adalah dari pekerjaan. Nah, Viktor F. Frankl ini cerita bahwa jadi itu kita kita gini deh, kita coba bayangin dulu. Itu semengerikan apa menjadi seorang tawanan ya, tawanan Nazi gitu ya, yang yang dia tidak tahu gitu besok dia masih hidup apa enggak gitu kan. Nah, di situasi seperti itu, dia nggak tahu kan gimana cara hidup gitu kan, cara mau bertahan hidup. Akhirnya dia ya mikir gitu, "Ah, saya harus hidup nih." Karena oh, BTW kebetulan dia ini saya lupa kasih tahu ya, dia ini pekerjaannya adalah seorang, eee, apa istilahnya, dokter ya, dokter psikolog gitu ya. Jadi dia dia tuh sebenarnya meneliti dirinya sendiri kayaknya ya. Dia tuh sebenarnya meneliti dirinya sendiri juga gitu. Meneliti teori-teorinya dia sendiri yang dia terapkan ke dirinya gitu. Nanti ya di akhir ya. Di akhir dia akan cerita teori yang dia buat berdasarkan kisahnya ini. Oke, tadi lanjut ya. Jadi dia apa tadi? Jadi pekerjaan. Nah, dia itu dia tuh alasan dia bertahan hidup itu yang pertama adalah dia ingin agar bukunya tuh terbit ya. Jadi dia nulis buku, dia ingin agar semua orang membaca kisahnya dia selama di sana gitu. Akhirnya dia terus bertahan hidup. Dan yang kedua adalah dari orang lain. Jadi dia sangat kangen dengan istrinya. Jadi dia itu alasan dia ingin bertahan hidup adalah karena ingin bertemu lagi dengan istrinya. Meskipun ya di buku ini dia cerita dia nggak tahu apakah istrinya masih hidup atau sudah meninggal juga dia nggak tahu gitu. Tapi di otak dia itu dia dia menggambarkan istrinya terus tuh, dia menggambarkan dia akan bertemu istrinya, dia akan, berpelukan dengan istrinya dan lain sebagainya ya. Terus yang ketiga adalah, mmm, dia bercerita bahwa, makna hidup itu justru bisa ditemukan dari kondisi kita yang sedang menderita. Nah menarik nih ketika dia bercerita tentang, penderitaan, eee cukup menarik karena bagaimana bisa seseorang ya, orang normal gitu ya, dia dia sedang menderita nih, tapi dia, tetap bisa sabar ya, tetap bisa melakukan aktivitas, tetap bisa memberikan makna atau memberikan, apa ya istilahnya ya, memberikan, eee, ya itu tadi ya, makna ya, lebih lebih tepatnya makna dari kehidupan itu meskipun dia menderita, gitu kan. Nah, ini orang yang luar biasa. Nah, Viktor F. Frankl ini juga memberikan suatu kutipan yang menarik, eee, saya baca ya, yaitu hidup ini ya, ya memang adalah penderitaan, ya. Siapa yang bilang hidup ini adalah suatu kebahagiaan gitu ya. Tahu sendirilah, mungkin yang paham agama mengerti bahwa dunia ini ya memang tempat kita untuk sengsara gitu, tempat kita untuk menderita ya, tempat kita, eee, ya menderita, tempat kita menderita gitu kan. Nah nah untuk bisa hidup dengan ya untuk tetap bertahan hidup, ya kita harus kasih arti dari kehidupan-kehidupan ini gitu. Mmm, ya hidup itu penuh dengan memang penderitaan bukan ya hidup itu ya menderita gitu kan. Oke, selanjutnya adalah nasihat dari Om Victor ini bahwa tidak boleh menyerah dengan keadaan dan menyerah dengan masa depan ya.
Kita tidak boleh menyerah dan kita harus bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sedang kita jalani ini gitu. Ya, apapun yang sedang kita terima saat ini, kita harus bertanggung jawab, ya. Kita harus bertanggung jawab dengan cara menjalani setiap eh, apa yang hidup berikan kepada kita. Bertanggung jawab, nah itu tuh, bertanggung jawab terhadap apa yang hidup ini berikan terhadap kita. Dan tidak menyerah dan tidak berprasangka buruk terhadap masa depan yang akan kita dapat nantinya gitu kan. Nah, terakhir di buku ini beliau Om Victor ini menjelaskan lebih dalam tentang teori yang dia temukan untuk membantu kita menemukan makna hidup, yaitu namanya logoterapi. Eh, Mungkin bisa dibaca sendiri ya nanti tentang logoterapi ini. Intinya adalah dia menjelaskan secara rinci bagaimana cara, nih kelihatan nggak? Cara kita mendapatkan makna hidup. Kemudian buku ini banyak sekali memberikan quote-quote keren ya. Mungkin yang suka post kutipan-kutipan atau quotes-quotes yang keren gitu ya untuk Insta Story juga bagus nih ya. Ya, keren ya. Oke, mungkin itu saja ya pengalaman saya membaca buku ini. Intinya buku ini cukup menarik, menarik bagi kita yang ingin atau sedang gamang ya, gamang. Hidup ini ngapain sih, buat apa sih? Nah, mungkin buku ini bisa membantu kita uh, untuk lebih dalam lagi menemukan makna dari hidup kita. Ya, sehingga kita ya at least tidak begini-begini aja ya. Oke, sekian. Sampai bertemu lagi di review buku atau ya saya mungkin bukan review buku ya, pengalaman membaca sebuah buku dan diceritakan ulang terhadap buku tersebut. See you next time. Bye bye.